Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kami hormati, ini kalau saya sebutin banyak nih ya. Sahibul bait dah, khusus yang sekarang Bu Luki ya. Ada Ibu Ade, Ibu Ica, Ibu Ita, ini Ibu Ica, Bu Ita, Ibu Fanda, Ibu siapa lagi? Ibu Surya. Dan seluruh ibu-ibu, Ibu Teteh. Ya, Majelis Ta'lim Mar'atus Shalihah yang insya Allah kami muliakan. Tanpa saya menyebut, mudah-mudahan menjadi doa buat ibu-ibu semuanya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah Mar'atus Shalihah selalu di hati saya. Amin. Karena ini tidak asing buat saya untuk keberadaan saya di sini insya Allah. Dan tentunya harapan kita, alhamdulillah, di tempat yang mubarakah ini kita bisa berkumpul kembali dengan pertemuan yang tidak kalah seru dengan bapak-bapak yang sebelumnya ya. Dan khusus untuk ibu-ibu semuanya yang ada di dalam tempat yang mubarakah ini, Masjid Raya JGC terkenalnya gitu ya. Aslinya masjid apa? Al-Qudus. Al-Quddus. Ya, pakai tasydid. Karena kenapa? Itu masuk dalam Asmaul Husna. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Baik ibu-ibu sekalian Allah, tentunya pada pagi hari ini mudah-mudahan langkah kita yang tadi kita jalan naik motor maupun naik mobil, mudah-mudahan menjadi ajrun minallah, menjadi pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan siapa-siapa yang masuk di dalam majelis ilmu, yang datang menghadiri majelis ilmu, maka tercatat pahalanya bagi yang mengendarai dengan roda 4, maka terhitung putaran demi putaran rodanya. Adapun yang berkendaraan motor, maka dihitung pula setiap kali putaran-putaran rodanya. Dan ini adalah membuktikan bahwa niat kita untuk hadir di majelis ilmu adalah menjadikan diri kita untuk menjadi bekal, mencari bekalan amalan akhirat. Siapapun kita ya, saat hadir yang kita cari adalah bukan siapa saya, bukan siapa diri kita, tapi mencari di mana mutiara-mutiara yang Allah turunkan melalui malaikatnya berupa cucuran rahmat Allah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kasih sayang Allah buat kita semuanya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian rahmatullah, apa yang saat ini kita lakukan adalah bagian dari besarnya pahala-pahala kita. Di saat kita di dalam bulan Ramadan ini 12 bulan kita melewati, ada 1 bulan yang kita capai, yang kita hadapi, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dari kata romdo, artinya membakar, artinya terik, panas, membakar. Waktu Nabi menjalani puasa Ramadan saat itu mengalami begitu sengatan panas ya. Dan itu juga sesuai dengan bulan Ramadan. Waktu kami menjalani puasa itu kurang lebih 17 jam. Ibu-ibu bisa bayangin, kalau di sini berapa belas jam? 12 taruhlah
hampir 13 ya. Itu udah kebayangnya cendol, es doger, selendang mayang, selayang mayang apa-apa tahu deh ya. Tuh, belum tahu gejrotnya, ampun dah ya. Itu kita tidak mengalami itu gitu ya. Tapi yang kita cari, kebetulan memang ada di Mesir waktu itu, makanan-makanan ala-ala kita tuh nggak ada. Ya udah, dengan kesabaran makan yang ada, dapat dari makanan yang dari asrama, nggak jauh dari roti sama daging, cuman irisannya cabai bawang doang. Itu rasanya apa kira-kira ya. Tapi kalau di Indonesia, makanya seindah-indah takdir sebagai orang Indonesia, berbahagialah ibu-ibu semuanya. Saya lihat lapak kuliner di sini banyak banget ya. Saya baru tahu tuh, Masya Allah, kalau sore pasti lebih banyak. Dan tentunya bulan puasa ini adalah sebagai ajang kita mendapatkan pahala berupa occasion ya, diskon besar-besaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan, kalau udah datang bulan Ramadan, maka dikasih oleh Allah awwaluhu rahmah. Masuk awal puasa Ramadan, awaluhu rahmah, Allah turunkan berupa rahmat Allah. Rahmat kasih sayang Allah itu buat kita semua sebagai abdan syakura, sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ibadah, ada yang di dalam hati kita rasa kesel, dongkol misalnya gitu ya, sama yang ada di rumah, tapi ciptakan dalam rumah tangga kita itu sebuah cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam kita ciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang timbul dalam hati kita adalah sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Suami naruh anduk nggak kelar-kelar, naruhnya tempat yang biasa, yang harusnya kita taruh, nah dia sembarang. Itu kan ujian buat kita, misal. Atau transferan dari suami kita, nominal digitnya kurang, sabar ya. Atau anak kita misalnya ngajinya lupa mulu, kita udah ajarin, sabar gitu ya. Atau kitanya juga yang bikin kesel, ya sabar gitu. Kenapa Bu? Karena sabar di dalam puasa itu tadi, kunci puasa adalah sabar. As-siyamu sabrun, puasa itu adalah menuju sabarnya kita. Nah, kemudian kembali dalam kita meningkatkan puasa, jadi tingkatan puasa ini kan temanya nih ya, saya lebih kerucut lagi. Tingkatan puasa menurut para ulama ada 3. Yang pertama adalah as-siyamul awam atau saumul awam. Siyamul awam atau saumul awam, ini yang pertama. Puasanya buat orang yang awam dalam artian hanya melihat dari sisi nahan lapar saja. Yang penting udah nahan lapar, haus, dahaga ya. Habis itu dengar azan, Allahu Akbar, jeger langsung. Wah, mau makan baca doanya di ini sambilan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya, sampai ketuker Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, apa aja dicomot Rabbana atina. Nah, harusnya bukan Rabbana atina, harusnya Allahumma barik lana. Ketuker-tuker ya Bu ya. Cara etika kita untuk berbuka juga ada modelnya. Jangan sebelum buka kita baca doa, habis itu makan. Harusnya dengarkan azan dulu, mendengar azan sambil kita di situ bismillah. Minumnya juga cara Rasulullah, bismillah minum, alhamdulillah. Bismillah minum, alhamdulillah. Bismillah 3 kali, bismillah minum, alhamdulillah. Ustazah kelamaan, udah glegek-glegek aja. Ya enggak juga Bu, supaya kita dapat pahalanya. Setelah itu ambil kurma 3 paling kecil ya, selingin sama air, dapat 1, habis itu makan lagi 3. Kalau memang 1
Habis itu lanjutin setelah kita doa. Jadi jangan langsung kita berdoa habis itu makan, tidak. Tapi makan dulu baru kita berdoa. Karena dari konteks dari yang kita baca doa itu Allahumma lakasumtu, kan gitu kan. Allahumma lakasumtu, ya Allah saya sudah berbuka nih. Wa bika amantu, ya Allah saya beriman kepadamu. Wa ala rizkika aftartu, dengan sebab itu engkau telah memberikan rezeki di saat kami berbuka puasa. Aftartu. Dhahabat dhama'u, telah hilang dahaga haus kita. Wabtallatil uruku, dan mengalir yang ada di dalam perut kita nih, udah ngerasain rasa haus, dahaganya udah hilang. Wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan engkau tetapkan kami pahala. Nah, cara dari kita berdoa, jadi minum dulu, makan yang manis-manis, baru kita baca doa. Itu dianjurkannya seperti itu. Jadi kalau yang ibu baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, harusnya yang mana? Secara afdolnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah minum, makan yang manis, habis itu baca doa. Gitu, ya. Berarti yang udah gimana Ustazah? Ya nggak apa-apa, ya. Artinya kalau kita mau dapat pahala yang lebih banyak, itu tadi minum di saat pas azan, kemudian makan, habis itu udah kelar azan, kemudian kita baca Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Malah diajarkan oleh guru saya setelah tukhliful mi'ad, angkat tangannya ya arhamar rahimin irhamna, kemudian baca rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya 5 kali, supaya apa? Doa kita sampai kepada Allah. Kemudian kita baca tadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, setelah membatalkan puasa. Ya Bu ya, ingat di situ ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya udah bahasa Indonesia aja. Ya Allah udah terima aja, udah terima. Ya, udah nggak kuat, kayaknya megang gelas juga getar. Iya, apalagi ya orang Sunda ngelihatnya combro, misro, lontong. Ya, kembali. Kata Imam Ghazali dalam sebuah kitab Al-Ihya Ulumuddin disebutkan ada 3 golongan puasa, di mana tingkatan puasa buat siapa saja nih, apakah kita di golongan yang pertama, apakah kita golongan kedua, ataukah kita di golongan ketiga. Siyamul awam atau somul awam, puasanya orang yang awam, yang tadi saya katakan hanya sekedar menahan haus, dahaga, habis kelar dengar azan Allahu Akbar, langsung jegar, udah tuh kelar dah ya. Nah itu orang yang puasa di sini adalah yang sudah terpenuhi hanya sekedar puasa saja gitu. Yang penting udah nahan puasa, nahan haus, nahan makan, nahan yang hawa nafsu, udah kelar. Adapun yang kedua adalah siyamun atau somul khusus, puasanya buat orang yang khusus. Seperti apa puasanya orang yang khusus? Orang yang menjaga yang menjaga dari di mana somul khusus ini, orang yang menjaga puasa dengan sebaik-baik penjagaannya. Di samping itu juga menjaga muhafadzatul alal ma'siyah, menjaga dari segala maksiat. Maksiat apa? Maksiat dari dengerin yang orang gak baik omongannya, dari hal ghibah, dari sesuatu yang diucap dalam lisan kita yang tidak baik. Artinya di situ menjaga lisan, dijaga lisannya, dijaga telinganya, dijaga ucapannya, anggota tubuh kita semuanya betul-betul diajak puasa gitu. Jangan sekedar
hawa nafsu iya sudah. Kemudian puasa kita jalanin, tapi pikiran kita, ucapan kita tidak sesuai, tidak seimbang dengan apa yang dalam perjalanan kita orang yang puasa. Pagi-pagi udah nyuruh belanja, ada yang salah sama khadimah kita, abis diomelin, abis dikata-katain. Kira-kira seimbangkah dengan kondisi yang ada saat kita puasa? Nah, hal-hal yang seperti itu, selain kita menjaga lisan kita, menjaga kuping kita nih, saat kita lagi barengan sama teman kita lagi ngerumpi, kita lagi sembahyang tahiyat akhir, teman kita si anu kan gitu, pas kira assalamualaikum warahmatullah, nyamber lah, iya gue juga denger. Wah, akhirnya nyambung dah tuh, berarti dia kagak khusyuk sembahyangnya ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, siyamul khusus, puasanya khusus ini adalah bagaimana menjaga lisan, telinga, kemudian tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita itu betul-betul dijaga. Menjaganya dengan apa? Kalau memang lisan ini jadikan dzakiran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingat kepada Allah, bagaimana kita pengen tenang hati kita. Tatmainnul qulub, menenangkan hati kita dengan zikir. Berarti apa yang main? Lisan. Lisan kita yang main, baca subhanallah, di lagu-laguin juga boleh, dilempengin juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mau lempeng-lempeng aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca tahlil atau apalah sejenisnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Main. Tadi saya ada pertanyaan, Ustazah, saya mau nanya, kalau saya haid tapinya pengen kayak orang yang puasa bagaimana? Yang pertama adalah lisannya dijaga, tangannya juga, kupingnya juga. Yang kita pakai tangan kita sama lisan, zikirnya sehati dengan yang ada dalam diri kita, ya. Artinya qalbun salim, hati yang bersih itu menyatu dengan tubuh, ya. Kemudian apa yang dipakai lagi? Tasbih, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Malah dianjurkan bersolawatlah banyak-banyak, karena bisa jadi salawat adalah bagian dari syafaat. Bisa jadi salawat kita adalah sebagai dimana nanti Rasulullah memandang diri kita. Bu, banyakin salawat. Salawat mah enggak susah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus diulang-ulang, dapat berapa? 50 alhamdulillah, 100 alhamdulillah. Kenapa? Girang Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Kita di akhirat yang kita jadikan patokan, yang kita jadikan untuk pertolongan kita itu cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah hamba Allah juga, sebagai seorang Rasul, Nabi dan Rasul yang paling repot ngurusin kita di akhirat. Saat kita sekarang sedang banyak ngumpulin sholawat, di situ Nabi akan menoleh kita, memandang kita. Nih fulanah nih, ini kumpulan pengajian Mar'atus Sholihah nih. Ini semuanya sholawatnya main gede-gedean. Selain sedekah, sholawatnya juga paling banyak. Nikmat gak Bu? Pas di kumpulan, teteh ada di sini, iya. Tapi hampir menyemplung kagak jadi, misalnya gitu. Subhanallah, ya. Nah, kemudian yang ke siyamul khusus ini adalah bagaimana kita menjadikan puasa kita, puasa telinga, puasa mata, puasa lisan, puasa tangan, puasa kaki, wasairul jawarih anil ism.
seluruh anggota tubuh kita jangan sampai ada hal-hal yang berbau maksiat. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, as-siyamul khusus bil khusus. Ini puasanya orang yang betul-betul mempunyai tingkatan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatannya para nabi dan rasul dan para waliullah. Kalau nabi rasul kita nggak perlu dipertanyakan lagi karena memang maksum ya, yang sudah terjaga dan memang betul-betul ibadahnya nggak perlu diragukan lagi ya Bu. Kayak Rasulullah, sholatnya qiyamul lailnya Al-Baqarah. Waktu Abu Hurairah ya, Abu Hurairah seorang periwayat hadis itu menjadi makmum ikut sama Nabi qiyamul lail, Allahu Akbar, langsung baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus di pertengahan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Abu Hurairah, kayaknya habis ini ruku karena kagak kelar-kelar. Nabi nambah lagi, masuk kemana tuh, juz 2 Al-Baqarah, juz 3. Masya Allah, apa yang terjadi Bu? Seperti itulah ya, disebutkan siyamul khusus bil khusus dalam tingkatan ibadah puasa diiringi dengan qiyamul lailnya. Puasanya orang awam menahan lapar saja, puasanya orang yang tadi khusus menjaga, di samping puasa menjaga lisan, kemudian menjaga jiwa raganya, kemudian secara zahir batinnya. Nah, adapun yang puasa siyamul khusus bil khusus ini puasanya orang-orang yang excellent ya, yang betul-betul memang udah nggak mikirin hal-hal dunia tapi pengen dapet di mana rasa nikmat untuk ibadah kepada Allah. Para wali di Mesir itu ada namanya wali Al-Imam Al-Badawi, tepatnya di wilayah provinsi Tonto. Ibu pasti dengar yang sholawatnya seperti ini, bi rasulillahi wal badawi. Pernah dengar nggak? Goleng aja ya, udah saya aja yang bacain ya. Warijalim mim bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Nah, itu Imam Al-Badawi. Imam Al-Badawi adalah seorang wali min auliyaillah, waliullah. Apa sebabnya? Jadi beliau ini yang muqarabah, artinya yang taqarrub ilallah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa doanya, seperti apa cara salatnya? Salatnya sama seperti kita, waktunya asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, zuhur 4 ya, subuh 2, sama ya. Tinggal lagi salat-salat sunnah yang beliau jalankan, salat sunnah rawatib sama kayak kita. Tapi secara muraqabatullah, artinya kedekatan kepada Allah dalam hal puasa, dalam hal ibadah, Masya Allah, tabarakallah ya. Sampai satu desa waktu itu di Mesir, di wilayah provinsi Tonto, itu di penjara anak-anak petaninya saat itu, yang mereka ada peperangan melawan Portugis. Mesir waktu itu dijajah oleh Portugis. Dan saat itu para petani anak-anaknya dipenjara semuanya ya, di wilayah satu tempat, kemudian di borgol gitu. Mereka para petani itu mengatakan, wahai Imam Badawi, berikanlah kepada kami kemurahan hatimu untuk menyelamatkan anak-anak kami yang sedang dipenjara. Saking dekatnya sama Allah, seorang Imam Al-Badawi ini minta kepada Allah, ya Allah, bahwasanya rakyat kami ini dalam kondisi berperang, maka mudahkanlah apa-apa yang menjadi hajat kami, dimudahkan. Di mana anak-anak kami sedang dipenjara, maka lepaskanlah semuanya mereka kembali kepada orang tuanya.
Apa disebutkan di situ? Nggak lama yang di borgol itu tetap bawa dengan borgolannya, ya. Jadi mereka satu gitu. Pulang dengan kondisi di borgol, tapi pulang keluar, gitu. Habis itu sampai dan mereka bahagianya, masya Allah tabarakallah, sampai keluarlah qasidah yang tadi bi Rasulillahi, yang tadi Al-Imam Badawi ini. Kemudian orang Portugis yang jaga itu bingung, ini kemana ini, ya, yang di penjara semuanya habis, pintu dalam kondisi tertutup. Bisa kebayang ibu-ibu sekalian, itulah karomah. Jadi kalau wali itu mendapatkan karomah dari Allah, kemuliaannya dari Allah. Sebab apa? Sebab tadi al-siyamul khusus bil khusus, puasanya di mana orang yang memiliki kapasitas tingkatan ibadahnya, puasanya itu tingkatan begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang sekiranya pikiran di dalam hati kita baru banget abis sahur udah scroll GoFood. Nah, yang mana ini, Bu? Ya. Tapi kita minta sih yang kedua, Ustazah. Karena yang kedua itu bagaimana kita harus menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga anggota seluruh tubuh kita dari sesuatu hal maksiat. Kalau yang tadi yang pertama awam hanya sekedar menahan lapar haus saja, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan predikat yang kedua, yaitu siyamul khusus, puasa buat orang yang khusus. Di situ menjaga lisan, telinga, anggota tubuh, jangan sampai kita kelewat, ya. Kelewatnya kenapa? Kelewat dari fungsi diri kita sendiri, sementara kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya satu, Abdullah, menjadi hamba Allah yang siangnya kita, paginya kita berikhtiar kepada Allah. Kemudian ada masanya saat siangnya kita salat zuhur, kemudian asar, maghrib, kemudian malamnya kita qiyamul lail, proses penghambaan kita kepada Allah untuk mendapatkan darajatul ula, tempat yang sekiranya Allah tempatkan di mana tempat kita. Seindah-indah takdir kita adalah sebagai hamba Allah. Seindah-indah takdir kita adalah menjadi hamba Allah yang mukmin, yang mukminah, yang beriman, yang muslim, muslimah, yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, jalanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillah, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, kalau kita melihat dalam kategori tingkatan kita puasa kepada Allah, hanya sekedar lapar, haus, dahaga yang dulu-dulu udah kita jalanin, maka sekarang bagaimana tingkatan kita meningkatkan diri kita menjadi satu proses ibadah kita ditingkatin. Kalau dulu banyak banget keinginan kita di bulan puasa, tapi saat ini di bulan puasa ini bagaimana kita lebih kepada tingkatin ibadah kita sebanyak-banyaknya. Bulan puasa ini langka apa ya? Allah kasih 12 bulan. 12 bulan Allah muliakan 1 bulan. Ya, 1 bulan yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, diberikan petunjuk manusia buat kita semuanya. Hudal linnas. Kenapa seperti itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dijelaskan bahwa Quran itu adalah sebagai pembeda, agama yang paling benar, Furqan. Kemudian ibu-ibu sekalian rahmatullah,
apa? Dalam kita menuntaskan ibadah sebenar-benar tuntas. Saat kita sekarang di penghujung nih, terakhir masuk bulan Ramadan. Kata Rasulullah, idza jaa Ramadan, kalau udah masuk bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu para setan-setan. Yang ada setan apa saja, udah yang kecil-kecil aja setannya. Ya, kenapa? Yang gede-gede udah pada di kerangkeng-kerangkengin. Kata Rasulullah juga, idza jaa Ramadan, saat datang Ramadan, awwaluhu rahmah. Allah kasih di awal Ramadan kasih sayang Allah sebanyak-banyaknya. Wa awsatuhu maghfirah, Allah kasih ampunan. Kan kita sering baca tuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu, menunjukkan kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah saya bersaksi kepadamu tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Nas'alukal jannata, kami mohon kepadamu ya Allah masukkan kami dalam surga. Wa na'udzubika minan nar, jauhkan ya Allah, lindungi kami daripada api neraka. Cukup? Cukup. Kalau udah kata ketuanya cukup manggut, kita ikutin manggut-manggut, Bu. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah atas ceramahnya, ilmunya. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Usah. Ya. Silakan ibu-ibu bagi yang ingin bertanya. Ya. Baik, ibu siapa? Oh, ibu Yunita, ya. Di antara waktu-waktu mustajab berdoa ada Ya. hadis buka puasa ya. Buka puasa. Terus Kira-kira dari rangkaian doa-doa tadi sebelum buka puasa kita harus minum dulu baru membaca doa itu di kapan? Ya. Baik. Ada doa-doa mustajab yang mana memang Rasulullah SAW menjalankan saat itu beserta istrinya. Ya, kalau Nabi saat pertama, saat kita sebelum berbuka puasa itu ada jeda kurang lebih 7 menitan. Itu dianjurkan kita baca bacaan, zikiran yang tadi saya bilang. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kan permohonan kita melalui istighfar kita. Selain itu boleh, silakan aja. Ada juga minta ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bareng-bareng. Kalau sendiri Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim ya karim ya karim. Sebelum bacaan itu ya artinya kita baca bacaan. Nah, menjelang masuk ke mau 5 menit buka puasa ya, itu kita gencerin apaan aja baca gitu ya. Selain tadi itu masuk kategori yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca itu tadi gitu. Selebihnya baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi mana yang memang dikatakan doa mustajab? Yang dikatakan doa mustajab itu setelah kita berbuka ya dan makan ala kadar tadi korma, terus kita ngangkat tangan, itu dia turun astajib lakum, itu Allah turunkan berupa dikabulkan
andaikan kok Ustazah kagak dikabul-kabulin juga, sedang dikumpulin sama malaikat nanti jadi bekelan di akhirat gitu ya, kayak paspor bayar proses. Ya, kemudian ada lagi doanya saat kita mustajab, orang yang sedang khutbah Jumat, ada tuh kan. Jadi kata Rasulullah, berdoalah kamu yang ada di rumah perempuan. Ya kalau yang laki-laki kan udah pasti karena mereka mendengarkan khutbah. Nah kita nih yang doanya mustajab saat khatib imam sedang naik. Nah di situ kita minta kepada Allah. Hada doaul mustajab. Itulah doa yang mustajab. Kapan lagi? Saat 10 menit sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Itu biasa kita baca, saya rutin biasa kalau di pesantren itu baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu baca tuh, sedapatnya berapa. Nah setelah itu kita angkat tangan kita, dengar azan subuh kan, abis itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Setelah itu sambungin dengan doa-doa kita yang kita pengenin gitu ya. Jadi disitulah bagian dari doa-doa mustajabah. Kemudian kalau asar zuhur ya seperti itu juga, kita abis baca doa azan, kemudian baca, saya dianjurkan sama guru saya itu setelah la tukhliful mi'ad, misalnya gini kan, azan selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Dah sampai situ titik. Habis itu kita angkat tangan, ya arhamar rahimin irhamna. Baca rabbighfirli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang tembus insyaallah langsung dari Allah, karena kita mohon ampun buat orang tua kita. Itu ya 5 kali setiap kita dengar azan. Seperti itu, Ibu. Tak ada lagi? Ah, ini Bu Luki. Sini Bu Ica. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan ada tingkatan puasa dari awam ke khusus ya. Hmm. Itu yang pembedanya yang signifikan apa ya? Kadang-kadang kita merasa awam karena kalau waktu berbuka juga pengen macam-macam gitu, tapi baca sholawat juga gitu. Jadi itu kategorinya apa ya kalau dua-dua? Kalau yang pertama itu hanya sekedar nahan saja, tapi kuping tangan segala macamnya dia nggak mikirin gitu. Artinya siyamul khusus ini yang pertama dia hanya cukup nahan aja, nahan lapar, nahan haus. Udah sekedar itu, waktunya azan ya udah buka. Yang lain-lainnya nggak dipikirin gitu. Tapi kalau siyamul khusus itu di mana pencapaian hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dijaga. Gitu. Dari mulai telinga nggak ada tuh dengar ngomongin orang, dia langsung cari dialihin yang lain gitu. Kemudian lisan lagi ngomong nggak mau gibahin, atau lagi mau pergi diajak ke mall dia mau tilawah gitu. Dan hal-hal yang positif yang diberikan ke kita itu benar-benar nyerap bahwa Ramadan itu, jadikan Ramadan ini yang terakhir. Kita nggak tahu kapan lagi Ramadan kalau misalnya ada umur, tapi kita mengharapkan inilah mudah-mudahan yang bisa kami persembahkan buat Allah, benar-benar kepada titik fokus untuk diri kita mencari jalan yang dimana Allah ridha kepada kita. Bukan sekedar puasa nahan haus habis itu kelar, tapi tingkatan di dalam studi siyamul khusus itu lebih kepada menjaga lisan, menjaga diri, menjaga apa yang ada dalam diri kita. Gitu. Makasih. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Kalau nggak ada, tutup ya.
Yang datang duluan siapa, Pak? Yang akhiran.